Halo bro, balik lagi sama saya Boy Codet. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Lights Out 2016. Film ini bergenre horor yang membuat ginjal bergetar, jantung kita naik turun, bisa-bisa kencing di celana. Jadi saya sarankan nih untuk tidak menonton sendirian, ajak siapa kek. Mau teman kalian, doi kalian, atau si amang celok yang suka bangunin kita waktu tidur siang ya guys ya. Menceritakan kisah seorang ibu bernama Sophie yang sudah lama berteman dengan hantu. Lalu si hantu itu akan meneror siapapun yang akan mencoba memisahkan persahabatannya. Gak usah banyak cincong di awal ya guys ya. Siapkan diri kalian, pusatkan pikiran, jangan pernah berkedip. Selamat menonton dan cekidot. Di suatu tempat tengah malam yang bernama Paul sedang dihubungi oleh anaknya yang bernama Martin untuk meminta pulang lebih awal karena ibunya yang bernama Sophie penyakitnya semakin memburuk. Ia pun berjanji kepada Martin akan pulang lebih awal dan akan menyembuhkan istrinya. Tidak lama dari itu, asisten datang yang bernama Esther menawarkan untuk menemaninya lemburan kerja, tetapi Paul menolak tawaran itu. Saat Esther mencatat data penting kerjanya, lampu ruangan itu mati dengan sendirinya, ia pun langsung menyalakan kembali. Tetapi melihat rak baju sudah bergerak sendiri, sontak hal itu membuatnya merasa panik. Saat akan pulang, ia mencoba mematikan lampu ruangan kerjanya terlebih dahulu. Tetapi ia malah melihat sosok hantu itu dengan jelas. Esther pun langsung pergi ke ruangan Paul untuk memberitahu bahwa ada sosok hantu di ruang kerjanya. Tetapi Paul tidak mempercayai hal itu, ia pun langsung pulang ke rumahnya. Karena sudah larut malam, Paul yang akan pulang mendengar suara seperti layaknya orang yang sedang makan. Karena rasa penasarannya, ia pun langsung mengecek di mana suara itu berasal dan ternyata hantu itu memperlihatkan dirinya. Saat akan mencoba lari untuk pergi dari sana, kaki Paul terluka oleh cakaran hantu itu dan ternyata hantu itu takut dengan cahaya. Karena di ruang kerjanya yang sangat terang, dengan terpaksa ia pun harus kembali ke sana. Ya pasti namanya hantu gak bego dong, bener gak? Semua lampu yang berada di sana mati total, lalu pintu pun terbuka dengan sendirinya. Tidak lama dari itu, si jurik nusok ngererewas mengobrak-abrik Paul hingga kedua bola matanya menghilang, pertanda Paul sudah tewas. Sampai sini aman gak adik-adik? Aman dong. Ya udah lanjut. Di suatu tempat, anak dari Paul yang bernama Rebecca yang sudah selesai bercocok tanam bersama kekasihnya yang bernama Brett. Pergaulan Rebecca bergenre death metal yang membuat dirinya harus terjerumus hal negatif, lalu menyuruh Brett untuk pulang. Di sisi lain, Martin terbangun karena pintu kamar itu terbuka dengan sendirinya. Ia pun langsung menuju kamar ibunya. Saat sampai di sana, melihat ibunya berbicara sendiri seakan-akan sedang mengobrol dengan orang lain. Padahal di rumah itu cuma mereka berdua karena Rebecca sudah lama pindah. Martin melihat ke arah ruangan gelap yang berada di kamar ibunya. Lalu Sophie menyuruhnya untuk tidur kembali. Karena merasa kejanggalan, saat Martin melihat ke belakang, ia pun diperlihatkan sosok hantu itu dan langsung lari ke kamarnya. Martin benar-benar ketakutan. Pintu kamarnya bergetar dan lampu tidurnya pun melemah seperti ada energi. Keesokan harinya, Rebecca dan Beth menemui Emma untuk menjemput Martin di tempat pelayanan anak. Karena semenjak ayahnya meninggal dan ibunya mengalami gangguan jiwa, ia pun terpaksa harus sekolah di sana. Saat akan dibawa pulang, Martin pun sempat menolak untuk pulang ke rumah ibunya. Lalu Rebecca meyakinkan Martin bahwa semuanya akan baik-baik saja. You're gonna be okay. Come on. Saat sampai di sana, Martin meminta permintaan kepada Rebecca untuk mengizinkan menginap semalaman di rumah kakaknya agar pola tidurnya kembali normal. Saat akan masuk ke rumah ibunya, Martin memberitahu Rebecca bahwa ada rekan ibunya yang bernama Diana. Sontak hal itu Rebecca merasa kaget dan ternyata ia juga pernah mimpi buruk tentang Diana si hantu itu. Karena merasa keanehan saat masuk ke rumah itu, semua jendela tertutup rapat dan tirai jendela pun sudah seperti malam hari saja tanpa sinar matahari yang masuk. Karena hal itu, Sophia beralasan tak mau kenal sama orang asing yang di luar sana. Martin langsung mengambil keperluannya untuk pergi ke rumah Rebecca. Saat akan pergi, ia melihat pintu ruangan yang kosong milik ayahnya dan ternyata si Diana itu muncul kembali.
Karena keanehan itu, Rebecca mengira ibunya orang jahat dan tak mau ingin terjadi kepada adiknya. Ia memaksa akan membawa Martin untuk sementara waktu. Remember to take your vitamins. Martin telah sampai di rumah Rebecca. Ia melihat sekeliling kamarnya penuh dengan poster death metal. Brad merasa terganggu kehadiran adiknya. Ia menyarankan untuk menyimpan Martin di CPS Layanan Perlindungan Anak. Tentu Rebecca menolaknya lalu menyuruh Brad untuk pergi. Saat malam hari di pintu kamarnya, Rebecca melihat sosok yang sedang jongkok mencoret lantai rumahnya. Dikiranya itu Martin. Ia mencoba menyalakan lampu. Lampu kamarnya tiba-tiba putus. Saat mencoba perlahan akan mendekatinya, ternyata Diana menyerang Rebecca, tetapi ia terselamatkan oleh lampu toko itu. Ia pun langsung menyalakan lampu kamarnya. Disinilah Rebecca benar-benar meyakini perkataan Martin saat waktu itu bahwa Diana benar-benar nyata. Lalu ia pun melihat ke kamar mandi. Ternyata hayo panik ya, Martin malah tidur di tempat itu karena kemarin belum sempat tidur. Ia pun terlihat sangat nyenyak. Saat pagi hari, Emma datang ke rumah Rebecca lalu berbicara bahwa kalau akan terus mengambil Martin secara paksa dari ibunya, ia akan terpidana dengan kasus penculikan. Take her to court. Now that's a long, painful process. Mau tidak mau, Rebecca pun harus merelakan Martin untuk pergi ke rumah ibunya kembali. Dengan tak sengaja, Rebecca melihat tulisan nama Diana di lantainya bekas malam tadi. Ia pun langsung mengingat kejadian saat waktu masih kecil. Saat malam hari, Rebecca di zaman old mencoba menggambar keluarganya. Ia melihat ke belakang karena merasakan adanya seseorang, dan ternyata hasil gambarnya menghilang. Secara perlahan, ia pun mendatangi rak bajunya. Ternyata hasil gambarnya berada di sana dan sudah tertulis nama Diana. Karena merasa kekhawatiran dengan adiknya, ia pun langsung menghubungi Brad untuk menyusul Martin yang berada di rumah ibunya. Lalu ia pun memberitahu Brad untuk mencari tahu tentang sosok Diana. Saat sampai di sana, tanpa basa-basi, ia pun langsung menerobos rumah itu dengan kunci cadangannya. Ternyata mereka berdua sedang tidak ada di rumah. Dengan perlahan, ia masuk ke ruangan kerja ayahnya. Di sana ia melihat kabel lampu yang sengaja diputuskan, melihat tempat tidur untuk seseorang, lalu melihat foto ibunya zaman dulu yang nampak sekali. Diana pun ada di foto itu. Di balik foto tersebut terdapat tulisan Sophie dan Diana, Mulberry Hill, CA. Rebecca menemukan sebuah rekaman zaman dulu. Ia pun langsung menyalakannya. Pada tahun 1984, pasien nomor urut 283, Diana dulunya mempunyai penyakit aneh. Jika kulitnya terkena sinar akan membuat kulitnya meleleh, dan ia pun terobsesi sekali oleh sosok Sophie. Dan Diana pun sudah menganggap Sophie adalah teman dekatnya. Lalu dokter pun berkata, jika memang ia temanmu, kenapa harus disakiti? Ia pun menjawab karena ia sudah mulai membaik dari sakitnya. Jawaban itu membuat Diana harus mati oleh sinar lampu dengan tegangan 1200 watt dari jarak dekat. Dengan secara perlahan, Rebecca masuk ke kamar zaman dulunya, lalu mencoba menyalakan lampu tidur. Ternyata lampu itu sudah tidak ada. Lalu ia mengambil hasil gambar saat waktu masih kecil. Tidak lama dari itu, pintu kamarnya tertutup dengan sendirinya. Diana pun datang dan berbicara untuk menjauh dari Sophie dan langsung menarik rambutnya. Rebecca terselamatkan oleh Brad. Mereka berdua langsung pergi dari sana. Ternyata siapapun yang mencoba akan menyembuhkan penyakit Sophie atau menjauhkan dari Diana, tanpa ragu ia akan membunuh orang tersebut. Sudah terbukti saat di video awal Paul yang berjanji akan menyembuhkan Sophie malah tewas kan. Mereka berdua sedang asik menonton film dan membicarakan tentang Rebecca. Lalu ibunya mematikan TV dan lampu ruangannya. Sontak hal itu membuat Martin merasa shock, dan ternyata ibunya mencoba memperkenalkan sekaligus menceritakan kisah Diana saat zaman dulu. Bagi Sophie, Diana tersebut seseorang yang sangat istimewa. Tidak lama dari itu, Diana datang tepat di atas kepala Martin. And you keep the lights out. Diana melukai Sophie. Martin pun langsung menyalakan lampu lalu pergi ke rumah Rebecca. Saat sampai di sana, Martin memberitahu bahwa ibunya sudah semakin memburuk. Brad melihat persediaan makanan sudah habis. Ia pun langsung pergi belanja. Martin menceritakan bahwa Diana sangat takut dengan cahaya. Lalu Rebecca juga menceritakan asal-usul Diana. Saat itu ayah mereka menyelidiki tentang Diana dan Sophia. Ketika berusia 13 tahun, Diana ditemukan di ruang bawah tanah yang terkunci dan ayahnya sudah bunuh diri. Karena penyakit kulitnya oleh orang sekitar sering dibilang Diana itu jahat, yang katanya bisa masuk ke isi kepala orang dan merubah sifat targetnya.
Lalu ia pun dibawa ke rumah sakit jiwa Mulberry Hill. Di sanalah Diana dan Sophia bertemu. Pertemuan pertama itu, Sophia telah dirasuki kepalanya oleh Diana yang seolah-olah Diana adalah teman dekatnya. Lalu para dokter mencoba untuk menemukan obat penyakit kulitnya. Namun percobaan itu harus gagal yang membuat Diana harus mati. Setelah selesai pembicaraan, pintu rumah ada yang mengetuk. Mereka kira itu Brett yang akan membawa makanan. Dan ternyata tidak ada orang di luar sana. Lalu mendengar suara dari arah lemari baju. Mereka pun langsung memeriksanya saat membuka pintu lemari secara perlahan. Dan ternyata Diana menarik Martin, tetapi Rebecca bisa menolongnya. Setelah kejadian itu, mereka semua pergi ke rumah Sophie. Lalu Rebecca meminta Sophie untuk menceritakan langsung soal Diana dan memperlihatkan foto saat waktu di rumah sakit jiwa. Is this your friend, Diana? Is this her? Lalu ia memberitahu bahwa Diana sudah tewas, tetapi Sophie tidak percaya hal itu. Baginya Diana itu nyata masih hidup seperti mereka. Ghosts aren't real. Lalu mereka semua menyalakan lampu serta lilin untuk bisa bertahan jika Diana mencoba akan menyerangnya kembali. Martin meminta kakaknya untuk tidur bersamanya. Rebecca pun mengiyakan, tetapi harus memberitahu Beth terlebih dahulu. Sampai di ruang tamu, Rebecca memberitahu bahwa ia akan menginap di kamar Martin. Good night. Ia mencoba mengetuk pintu lalu memberitahu ibunya bahwa mereka akan menginap seharian. Tidak lama dari itu, Sophie membuka pintu kamarnya. Sangat terlihat jelas Sophie benar-benar tersiksa dengan adanya keberadaan Diana. Tetapi ia tidak bisa berbicara langsung karena akan diketahui oleh Diana. Jadi ibunya memberi sebuah kertas yang tertulis I need help, yang artinya saya butuh pertolongan. Sebelum tidur, Rebecca memikirkan cara supaya Diana bisa pergi dari kehidupan ibunya. Saat tengah malam, semua lampu rumah itu tiba-tiba mati, hanya ada penerangan dari sebuah lilin. Lalu ia mencoba menyalakan senter dan mencari Brett. Entah kenapa Brett berada di luar rumah. Di sisi lain, Rebecca datang ke ruang bawah tanah untuk menyalakan lampu rumah itu. Martin terbangun dari tidurnya langsung shock melihat keberadaan kakaknya yang sudah tidak ada. Dan lampu pun dalam keadaan mati, ia pun langsung mencarinya. Saat akan mencari senter kecil miliknya, ia melihat kembali sosok Diana dan ternyata Diana sudah ada di dekatnya dan langsung menarik Martin. Martin melawan dengan cahaya lilin dan langsung pergi ke tempat di mana Rebecca berada. Saat mereka berdua sudah ada di ruang bawah tanah, Diana pun datang lalu mengunci mereka di ruangan itu. Tidak lama dari itu, Brett mendengar suara mereka saat akan mencoba membuka pintu. Diana menghalangi rencananya yang membuat ia terbanting jauh. Ia mencoba menerangkan dengan sebuah HP. Saat HP-nya mati, Diana datang kembali dan langsung mencabiknya yang membuat ia terluka. Saat mencoba untuk mencari bantuan, Brett dikejutkan lagi, tetapi ia bisa selamat karena lampu dari mobil menyala oleh remote-nya. Ia pun langsung pergi ke kantor polisi. Senter milik Rebecca sudah mulai lobet, ia pun harus mencari penerangan yang berada di ruangan itu. Di sisi lain, Sophia terbangun lalu mencari keberadaan mereka. Ia bertemu dengan Diana dan meminta untuk tidak menyakiti anak-anaknya. Tetapi Diana mengancam Sophia ia akan menyakitinya karena rencana mereka yang akan memisahkan persahabatannya. Saat akan minum obat depresi, Sophia ditampar hingga terlempar jauh yang membuatnya pingsan. Something that I should have never. Mereka berdua terus berada di area penerangan dengan membakar kertas bekas yang berada di sana. Lalu Martin pun menemukan sebuah lampu neon UV. Rebecca melihat bekas tangan yang cukup berbeda dengan manusia pada umumnya. Saat sudah mentok di ruangan bawah tanah, ia melihat tulisan salah satunya Just Like the Hospital. Di sana pun ia melihat beberapa patung bekas ayahnya waktu dulu. Saat akan melihat patung yang terakhir, ternyata itu Diana yang membuatnya ketakutan lalu mencari barang yang bisa memukulnya. Tetapi hal itu dijegal oleh Diana. Martin datang untuk membantunya. Ternyata senter UV tidak mempan bagi Diana. Mereka semua pergi ke tempat pembakaran. Tetapi tempat pembakaran itu harus padam karena ulah si Diana. Mereka berdua pun sudah merasakan kebingungan entah harus bagaimana lagi. Di sisi lain, Bert dan dua orang polisi telah datang. Bert pun memberi saran untuk memakai senter.
Dua polisi mendengar suara Rebecca. Di sisi lain, Sophia telah sadar dan menjembolkan pintu kamarnya. Salah satu polisi melihat sosok Diana. Sedikit demi sedikit, polisi itu pun mendekatinya. Ia pun harus terlempar. Lalu polisi tersebut menembak Diana, tetapi hal itu tidak bisa menghentikannya dan polisi itu pun harus tewas. Polisi wanita menghubungi markasnya untuk meminta bantuan. Lalu ia pun pergi untuk membantu rekannya. Saat Rebecca menyuruh Martin untuk pergi duluan, sosok Diana telah datang kembali dengan membawa jasad polisi wanita itu dengan keadaan dua mata bolanya sudah hilang. Ia terselamatkan oleh senter milik polisi lalu menyuruh Martin untuk pergi bersama Bert. Rebecca mencari Sophia menuju kamarnya. Di tengah perjalanannya, ia mendengar suara Diana yang membuat ia harus mundur. Ternyata Diana sudah berada di belakangnya. Perlawanan pun dilakukan, tetapi Diana saat itu benar-benar melawan Rebecca dan langsung melemparnya ke lantai bawah. Saat Diana akan membunuhnya, Sophia datang dengan membawa senjata milik polisi tadi. Salah satu cara memutuskan kontaknya, Sophia harus tewas. Ia pun langsung melakukan dengan nekat demi keselamatan anak-anaknya. Peperangan teror dengan Diana telah berakhir, hingga akhirnya mereka bertiga pun akan menetap di rumah itu. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika berkenan silahkan subscribe terlebih dahulu, lalu aktifkan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Lalu share juga ke teman-teman kalian ya guys ya. See you next video, bye bye.